Oke. Terpotong tadi ya. Oke, kita lanjut. Hukum 2 Newtonnya kita pakai percepatannya itu percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal berarti kita bisa buat M kali VB kuadrat per dengan R gitu kan. Nah, tentang F-nya ini gayanya itu belum satu sumbu, belum sesumbu ya. Maka ini mesti diuraikan terhadap sumbu percepatan. Nah, perhatikan di sini, percepatan yang bekerja adalah percepatan sentripetal. Kemana arah percepatan sentripetal itu? Arahnya adalah menuju pusat, ya, menuju poros rotasi. Poros rotasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, poros rotasi kan yang ini. Ini poros rotasi. Berarti arah percepatan sentripetal itu adalah yang ini, arah percepatan sentripetal. Sehingga yang miring itu adalah gaya W. Nah, gaya berat ini yang jadinya miring nih. Maka yang kita uraikan adalah gaya berat ini. Gaya berat ini yang bakalan kita uraikan ya. Sebentar. Oke, gaya beratnya kita uraikan ya. Gaya beratnya kita uraikan. Bagaimana bentuk penguraiannya? Bentuk penguraiannya itu kita bisa buat seperti ini ya. Berarti penguraiannya ada komponennya yang ini, gaya beratnya ke kiri, dan ada yang ke bawah sini ya. Nah ini. Nah, sudut yang kita pakai, sudut ini. Sudut theta itu bakalan sama dengan sudut yang di sini. Nah, ini sudutnya. Sudut theta. Maka kita dapatkan komponen ini W cos theta. Yang satunya lagi W sin theta, ya. Nah, maka yang kita libatkan nanti, yang kita libatkan dalam penjumlahan adalah gaya normal, ya, gaya normal ini dengan W sin theta, ya. Gaya normal dengan W sin theta yang kita libatkan ke dalam penjumlahan sigma F tadi, ya. Nah, kita lanjutkan di sini berarti W sin theta. Oke, W sin theta tadi ya. Oke ya, benar. W sin theta ditambah dengan gaya normal. Ya, ditambah dengan gaya normal. Oke, kita jabarkan berarti M kali G kali sin theta ditambah, masih ingat tadi nggak? Pendekatan gaya normalnya itu gimana? Nah, di kondisi titik B tadi, kondisi yang tepat saat akan lepas, ya kan? Kondisi yang tepat saat akan lepas sehingga gaya normalnya kita bisa dekatkan nilainya menjadi 0 gitu ya. Tepat saat akan lepas. Maka jadinya N itu sama dengan 0 sama dengan M kali VB kuadrat per dengan R gitu ya. M VB kuadrat per dengan R. Oke, kita bisa bagi dengan M, artinya apa? M-nya bisa dicoret ya. Sehingga jadinya G-nya kita pakai 10 kali sin theta itu sama dengan VB kuadrat per dengan R tadi 2,7. Oke, berarti kita dapat substitusi dari sin theta-nya adalah VB kuadrat per dengan
2,7 kali 10 gitu ya. Maka sin tetanya itu sama dengan VB kuadrat per dengan 27. Nah, inilah yang menjadi penggantinya ya. Ya, masih ingat tadi masalah kita adalah di sin teta tadi kan? Nah, ini dia udah kita dapat penggantinya. Nah, gitu. Oke, maka langsung kita lanjutkan. Maka dengan demikian, maka jadinya 27 sama dengan 27 kali sin teta. Sin tetanya tadi apa? VB kuadrat per dengan 27. Nah, gitu ya. Ditambah dengan setengah VB kuadrat. Oke. Yang mana nih yang bisa dicoret? 27 dengan 27 bisa dicoret jadinya ya. Maka jadinya 27 sama dengan VB kuadrat ditambah setengah VB kuadrat. Nah, jadinya 27 sama dengan 1/2 VB kuadrat. Oke, kita lanjut. Berarti VB kuadrat sama dengan 27 per 1,5. Maka VB kuadrat sama dengan 18 ya. Berarti VB sama dengan akar 18 meter per sekon ya. Akar 18 ya. Akar 18 itu bentuk sederhananya akar 18 akar 9 dikali 2 sama dengan 3 akar 2 meter per sekon ya. Maka jawaban yang tepat adalah 3 akar 2 meter per sekon. Oke, ya. Di soalnya berarti menunjukkan jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu untuk pengerjaannya. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami? Oke, sepertinya bisa dipahami ya. Baik. Apa ada karet? Apa? Sumpah. Bentar lagi, bentar lagi. Nggak ada oh, berarti apa yang kau pilih? Ini mas skala tuh logis ya. Oh, skala lumayan keren lah. Kok buat skala ini? Apa boleh tanya ya? Emang ada fisika. Kau punya ini, kau skala bagus. Pasti ya banyak taruh di bagian yang artistik kurang. Berdua semua fungsinya. Oke, baik. Kita coba lanjutkan lagi. Misalkan ada soal seperti ini ya. Ada soal seperti ini. Sebuah massa 1 kg dihubungkan ke salah satu ujung pegas. Sedangkan ujung pegas lainnya terhubung ke langit-langit. Pegas mula-mula dalam keadaan kendur. Oke. Kemudian massa dilepaskan dari keadaan diam.
Massa bergerak turun dan berhenti setelah pegas bertambah panjang sebesar 20 cm. Anggap percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan energi potensial pegas saat massa berhenti sesaat tersebut. Oke. Nah, ya kita coba mengerjakan soal ini. Mula-mula kondisi pegasnya adalah terpasang kendur ya di langit-langit. Ya, terpasang kendur di langit-langit. Nanti kalau kita gambarkan, ini ada pegas ya, ada pegas, kemudian terhubung dengan massa, ya, terhubung dengan massa, dan mula-mula kendur nih, mula-mula dia kendur. Artinya masih rapat gitu ya, masih rapat. Kemudian kondisinya bendanya dilepas ya. Kemudian massa dilepas dari keadaan diam, massanya dilepas dari keadaan diam. Nah, berarti jadinya kondisinya sekarang pegasnya itu akan meregang ya, meregang, dan nanti suatu titik akan membuat bendanya itu berhenti bergerak ya. Di suatu titik akan membuat bendanya berhenti bergerak ya. Setelah bertambah panjang sejauh 20 cm. Oke, berarti jadinya dari sini kemari itu adalah 20 cm. Alias sama dengan 0,2 meter ya, 0,2 meter. Tentukan energi potensial pegas saat massa berhenti sesaat tersebut. Nah, ketika di sini energi potensial pegasnya berapa? Ya, energi potensial pegasnya berapa? Oke. Nah, kalau kita pakai rumus yang tadi, ya, rumus yang tadi gimana energi potensial pegas? Pernah kita tulis tadi kan? Rumusnya adalah setengah K kali delta X kuadrat, gitu kan? Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, kita bakalan kesulitan di variabel K. K-nya tidak diketahui di soal gitu, ya. K-nya tidak diketahui di soal. Nah, maka caranya kita pakai hubungan energi, ya, hubungan energi, ya. Misalkan ini titik A, yang di level ini titik B, ya, yang di level bawahnya titik B. Kira-kira di posisi A, bendanya itu punya energi apa? Di posisi A ini bendanya punya energi apa? Sudah pasti bendanya punya energi potensial ya. Yaitu energi potensial disebabkan karena gravitasi. Kenapa? Karena dia punya ketinggian nih. Ketinggian H. Nah, gitu ya. Kemudian bendanya bergerak sampai di posisi B. Di posisi B sudah merupakan titik paling bawah. Berarti energi potensial gravitasi di posisi B itu jadi 0. Nah, kira-kira diubah menjadi energi apa? Sepertinya tidak mungkin berubah menjadi energi kinetik ya. Kenapa? Karena di posisi ini bendanya diam juga. Ya, tidak berubah menjadi energi kinetik, tapi akan berubah menjadi energi potensial pegas gitu ya. Jadi energi potensial gravitasi di awal ini sebagai modal untuk menarik pegas ya. Supaya pegasnya meregang gitu kan. Berarti kekekalan energinya kita bisa buat energi potensial gravitasi berubah menjadi energi potensial pegas gitu ya. Energi potensial pegas. Nah, maka langsung aja. Jadinya MGH ya sama dengan energi potensial pegas.
Nah, gitu ya. Massa bendanya tadi 1 kilogram. G-nya kita pakai 10 aja. H-nya sudah terpampang jelas di situ 0,2 meter. 0,2. Nah, ini energi potensial pegasnya ya. Maka energi potensial pegasnya menjadi 2 joule ya. Oke, maka jawabannya 2 joule ya. Oke, ini soal tahun 2018 ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita coba lanjut. Nah, ini kita kembali ke soal tahun 2021 nih. Nah, kita baca sama-sama. Ibnu Bajjah yang dikenal sebagai Avempes oleh bangsa Barat merupakan ilmuwan Islam yang berhasil mendefinisikan kecepatan benda bergerak dan gerak relatifnya terhadap benda lain serta variabel lain yang mempengaruhinya. Selanjutnya teori beliau dilanjutkan oleh para ilmuwan Barat seperti Galileo, Newton, dan Einstein ya. Oke. Nah, gambar ini merupakan salah satu penerapan dari teori Ibnu Bajjah. Sebuah bola kecil bermassa M dan jari-jari R diam di atas puncak dari sebuah benda setengah bola yang bermassa M kapital dan berjejari R kapital. Benda M berada di atas sebuah papan. Antara M kecil dan M besar dengan papan dianggap licin. Berdasarkan informasi tersebut, maka kecepatan partikel M pada saat menumbuk ya, pada saat menumbuk lantai. Nah, ditanya nanti ini kan kalau kita lihat kejadiannya, bola yang atas ini akan bergerak ya. Karena licin berarti dia terpleset gini, terpleset. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini tidak selamanya bola tersebut akan selalu berada di permukaan bola yang besar, bongkahan bola yang besar itu. Jadi ada di satu titik nanti bola yang kecil itu bakalan lepas dari lintasan setengah bola yang besar ini, ya. Nah, tapi pertanyaannya itu berapa kecepatan bola ini ketika menumbuk lantai, ya, ketika menumbuk lantai. Nah, di sini kan ada yang harus kita coba analisis ya, kita coba evaluasi soal ini kurang valid ya. Soalnya kurang valid kenapa? Karena di sini tiba-tiba muncul variabel Vx0, Vx0 ya, Vy0 ya. Biasa V0 itu dia kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya di sini nggak tahu kecepatan awal di mana.
Tidak tahu kecepatan awal di mana. Terus ada T0 lagi ya. T0 itu apa? Jadi ada variabel-variabel yang tidak diterangkan di soal. Dan itu membuat pengerjaannya jadi tidak bisa dikerjakan ya, tidak valid. Ya, jadi ciri khas soal valid itu kalau jawabannya dalam variabel, variabelnya pasti ada dalam soal. Atau kebalikannya, kalau soalnya dalam bentuk variabel-variabel, misalkan gini, maka variabel-variabel ini pasti ada dalam jawaban. Ya, pasti ada dalam jawaban. Nah, seperti itu ya. Cara mengetahui soalnya valid atau tidak valid ya. Nah, jadi untuk kalau kalian punya file eh, kalau kalian punya file KSM 2021 itu memang banyak soal-soal yang tidak valid gitu ya. Nah, seperti soal nomor 1 ini ya. Nah, ini tidak valid juga ya. Dari pilihan jawabannya aja kita bisa langsung tahu nih. Tidak validnya di mana? Pertama ada 2 ditambah M ya. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Karena ini konstanta ditambah dengan variabel tidak boleh ya. Tidak mungkin ada persamaan seperti itu. Konstanta tambah variabel tidak boleh ya. Oke, nomor 2-nya tadi kita sudah kerjakan nomor 2. Nomor 3, oke. Yang nomor 3 coba kita apa? Modifikasi ya soalnya. Coba Bapak modifikasi aja soalnya. Misalkan dibuatkan seperti ini. Oke, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Misalkan dari puncak ini, misalkan ini gunung es ya, gunung es bersalju misalkan, salju es. Kemudian dari puncaknya itu meluncur seorang pemain ski ya, misalkan ya seorang pemain ski, meluncur seorang pemain ski seperti ini ya. Di mana kita anggap ini bongkahan gunung ini setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran dengan jari-jarinya katakanlah bernilai eh, sebut aja 10 meter misalkan. Nah, 10 meter. Jari-jarinya 10 meter. Nah, seperti yang sudah Bapak ceritakan tadi ya, misalkan permukaan ini licin ya, permukaannya licin, maka ketika orang ini meluncur ya, ketika orang ini meluncur, ada di satu titik orang tersebut bakalan lepas ya, bakalan lepas dari permukaan bongkahan es itu ya. Ketika dia meluncur akan lepas dia. Nah, gini. Nah, ditanya misalkan ditanya pada ketinggian berapa? Pada ketinggian berapa Bapak tuh nggak dengar. orang tersebut lepas dari lintasan setengah lingkaran itu ya, setengah lingkaran itu, setengah lingkaran itu. Nah, jadi ditanya ketika dia lepas itu misalkan kita pilih titik yang lepas itu titik ini nih, di sini, maka ditanya itu ketinggiannya berapa nih? Yang ini ketinggiannya berapa? Nah, misalkan itu kita lambangkan dengan H. Ya, H-nya berapa? Oke.
Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Lagi-lagi kita lihat di sini kan, soalnya itu kalau kita analisis, kita bakal menemukan dua titik tinjauan ya. Ada titik awal yang ini, misalkan titik awal, titik A. Kemudian di sini kita misalkan dengan titik B. Yang ini titik B. Kemudian lantainya licin, lintasannya licin, maka itu ciri khas soal yang bisa diselesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, itu ciri khas soal yang bisa diselesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, maka di sini kita bisa pakai itu tadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, apa isinya? Yang dari tadi kita udah tulis ya. EM di A sama dengan EM di B. Kita jabarkan. EPA tambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB ya. Kita jabarkan lagi. MGHA ditambah EKA-nya, ya perlu diingat di awal selalu dia nilainya 0 kan, energi kinetik, karena dia meluncur dari keadaan diam ya. Sama dengan EPB-nya jadi MGHB ditambah dengan setengah MVB kuadrat. Nah, gitu kan? Dari tadi kan pengerjaannya seperti itu terus. Lagi di sini kita bisa bagi dia dengan variabel M, artinya variabel M kita bisa coret, gitu kan? Maka jadinya G kali HA. G kali HA. HA-nya itu ketinggian titik A. Nah, ini ketinggian titik A itu bakalan sama dengan, ternyata sama dengan jari-jari. Ya. Ketinggian titik A sama dengan jari-jari. Ya. Jadi kita buatkan aja dulu. G kali R ditambah 0 sama dengan G kali HB. HB yang ditanya. Nah, HB itu yang ditanya nanti. Ya, HB-nya berapa ditambah dengan setengah VB kuadrat. Nah, kembali lagi seperti yang tadi. Ada variabel di sini yang menjadi pengganggu, yaitu variabel VB kuadrat. Ya, lagi-lagi variabel VB kuadratnya mesti dihitung dulu. Ya. Hitung variabel VB kuadrat itu. Nah, dari mana kita bisa hitung? Nah, mirip juga dengan yang tadi. Pakai hukum 2 Newton. Ya. Pakai hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton karena ini dari A ke B geraknya melingkar, maka kita bisa gunakan hukum 2 Newtonnya jadi sigma F sama dengan M kali percepatannya adalah percepatan sentripetal ya, seperti yang tadi juga ya. Nah, lagi-lagi kita bakalan menjabarkan dulu gaya yang bekerja pada sistemnya itu apa-apa aja, ada gaya apa-apa aja ya. Di sigma F-nya di titik B itu akan bendanya mengalami gaya apa-apa aja, gitu ya. Nah, kita lihat seperti biasa, yang pertama pasti bendanya atau orangnya itu mengalami gaya berat, ya kan? Bendanya akan mengalami gaya berat. Gaya berat lambangnya W. Kemudian bendanya juga atau orangnya mengalami gaya normal ini ya. Ini gaya normalnya. Oke, lagi-lagi di sini kita temukan bahwa ada gaya yang masih miring. Seperti yang tadi juga ya, ada gaya yang masih miring gitu. Nah, ini yang miring yang mana? Yang N atau yang W? Nah, kayak tadi juga, kayak soal tadi juga, yang miring itu adalah yang W. Gaya W yang miring, ya. Maka gaya W yang harus kita uraikan gitu. Kenapa W yang miring? Karena yang kita jadikan sumbu acuan, adalah
sumbu percepatan sentripetalnya. Sedangkan percepatan sentripetal itu arahnya menuju poros. Nah, ini arah percepatan sentripetal menuju poros. Maka yang jadi sumbu acuan tuh sumbu ini nih, yang warna hijau nih. Berarti gaya normal ini sudah lurus. Yang belum lurus adalah gaya berat ya. Berarti kita uraikan gaya beratnya, ada komponennya kemari. Ini komponennya, kemudian ada komponennya ke bawah sini ya. Ke bawah sini. Oke. Nah, dalam menguraikan, dalam melakukan penguraian, hal yang kita tidak boleh lupa adalah ketentuan sudutnya, ya, ketentuan sudutnya. Nah, supaya gampang, sudutnya kita pilih dari sudut yang di sini. Nah, sudut yang di sini bakalan sama dengan sudut yang di situ. Oke. Maka komponen yang bagian lurus ke bawah itu adalah W cos theta. Komponen yang lurus ke kiri itu adalah W sin theta gitu ya. Yang kita pakai adalah komponen yang sejajar dengan sumbu percepatan tadi, yaitu W sin theta, ya kan? W sin theta bakalan kita jumlahkan dengan N gitu ya. Nah, kemudian yang mana nih yang positif? Yang W sin theta atau yang N? Nah, yang positif nanti adalah yang W sin theta. Kenapa? Karena dia searah dengan percepatan sentripetal, ya. Maka jadinya lanjutannya di sini berarti W kali sin theta dikurang dengan N sama dengan M kali VB kuadrat per dengan R gitu ya. Nah, seperti biasa tadi N-nya kita buat sama dengan 0. Kenapa? Karena kondisinya itu kondisi tepat saat akan lepas ya. Lagi-lagi di sini kondisi tepat saat akan lepas. Tepat saat akan lepas gitu. Ya, sehingga normalnya jadi 0 ya. Gaya normalnya jadi 0. Kalau gaya normalnya jadi 0, kita bisa tulis jadinya M kali G sin theta sama dengan M kali VB kuadrat per R. Nah, M-nya kita bisa coret. M-nya kita bisa coret jadinya VB kuadrat itu sama dengan G kali R kali sin theta. Oke, inilah variabel VB kuadratnya ya. Variabel VB kuadrat kita dapatkan substitusinya yang ini. Yang bakalan kita masukkan kemari kan? Ya kan? Sehingga diperoleh G kali R sama dengan G kali HB ditambah setengah VB kuadratnya diganti dengan GR sin theta. Oke. Nah, kita lihat di sini muncul variabel pengganggu lagi ya. Yang mana nih yang jadi variabel pengganggu? Yaitu sin theta-nya lagi yang jadi pengganggu ya. Maka ini mesti dihitung lagi. Ya, sin theta ya, sin theta-nya mesti dihitung. Ya, nah, dari mana nih kita bisa hitung sin theta-nya? Coba. Nah, perlu diperhatikan kalau udah sin theta, kalau kita mau hitung sin theta, berarti kan itu trigonometri. Biasa trigonometri itu berlaku dia di segitiga siku-siku. Maka tugas kita dari gambaran ini bisa nggak kita temukan segitiga siku-siku gitu? Ya, bisa nggak kita temukan segitiga siku-siku? Wah, rupanya bisa. Yang mana tuh segitiga siku-sikunya? Nah, coba perhatikan nih yang diarsir ini. Nah, ini kan merupakan segitiga siku-sikunya nih. Oke, segitiga siku-sikunya ya.
Nah, kalau kita gariskan dia ini. Nah, segitiga siku-sikunya. Oke. Bapak keluarkan segitiga siku-siku itu kemari ya. Kemari, kita keluarkan aja kemari, segitiga siku-sikunya, kemari. Nah, yang sisi tegaknya itu adalah HB kan? Sisi tegaknya tuh yang ini nih. Nah, itu merupakan HB, ketinggian titik B itu, HB. Sudut yang diketahui yang ini nih, sudutnya. Sedangkan sisi miring ini tidak lain tidak bukan adalah jari-jari. Ya, tidak lain tidak bukan adalah jari-jari ya. Berarti HB ini sama dengan jari-jari. Nah, langsung terbentuk nih. Langsung terbentuk hubungan trigonometri yang tepat adalah sin ya kan? Sin theta sama dengan HB per dengan R ya. Sin theta sama dengan HB per dengan R. Berarti HB sama dengan R kali sin theta. Nah, oh enggak, langsung aja yang ini ya. Sorry. Langsung aja yang ini nih, yang kita ambil sebagai substitusinya. Nah, ini kita masukkan ke kemari. Ya. Sehingga jadinya kalau kita lanjutkan pengerjaan ini, GR sama dengan GHB ditambah setengah G R sin tetanya itu sama dengan HB per R. HB per R. Oke, kita bisa coret dulu R dengan R ya. Kemudian kita bisa coret lagi variabel G. G-nya ini sama semua ya. Berarti diperoleh tinggal R sama dengan HB ditambah dengan setengah HB. Berarti R sama dengan berapa nih? 1,5 HB ya, 1,5 HB. Berarti HB-nya sama dengan R per 1,5 ya, di mana tadi R-nya adalah 10, berarti 10 bagi 1,5. Ya, 10 dibagi 1,5. Ya, boleh sampai sini aja atau boleh juga dihitung ya. 10 bagi 1,5 gitu ya. 10 dibagi 1,5 kita temukan nilai 6,67 meter gitu ya. Nah, berarti orang tersebut bakalan lepas dari lintasan setengah lingkaran itu di ketinggian 6,67 ya, di ketinggian 6,67 meter. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami kira-kira? Oke, sepertinya kehabisan energi ya. Oke, baik. Karena ini pembahasannya juga usaha dan energi, sepertinya energinya sudah habis, mesti diisi lagi ya. Oke, dengan demikian, di chat tadi ada yang tanya. Apakah nantinya catatan yang sudah Bapak buat ini dikirimkan bentuk file di grup? Oke, boleh. Nanti dikirim ya. Dikirim di grup. Minum dulu, Pak. Oke. Sudah minum ya. Oke, baik. Nah, sepertinya bolehlah kita cukupkan dulu sampai sini pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, supaya bisa istirahat ya. Kita lanjutkan besok lagi ya. Kalau ada pertanyaan di grup boleh ya. Ditampung di grup, nanti ya, coba dibahas sama ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.